Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Haikal Afifuddin dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 3 akan mereview jurnal tentang psikologi. Kali ini jurnal yang akan saya review adalah jurnal yang berjudul Profil Proses Berpikir Siswa SMP dalam menyelesaikan soal perbandingan berdasarkan gaya belajar dan gaya kognitif. Teori yang saya temukan dalam jurnal ini ada 3. Apa saja itu? Yang pertama, yaitu siswa belajar dengan gaya belajar visual. Cara siswa belajar dengan gaya visual itu bagaimana? Yaitu menerima informasi dengan membaca secara berulang-ulang hingga dirasa subjek dapat memahami soal. Jadi siswa membaca ulang, soalnya dibaca berulang-ulang kali hingga siswa itu paham dengan apa yang dimaksudkan oleh soal itu. Teori yang kedua yaitu subjek auditori atau siswa yang belajar dengan gaya belajar auditori. Cara belajarnya bagaimana? Yaitu menerima informasi dengan membaca dengan terpola. Maksudnya ya urut, terpola. Teori yang ketiga yaitu subjek kinestik. Subjek kinestik yaitu menerima informasi dengan membaca soal. Nah, ketika membaca soal itu kertasnya diangkat dan banyak cara yang lainnya. Salah satunya yaitu membaca soal dengan cara mengangkat kertasnya juga. Itu subjek kinestik atau siswa yang belajar dengan gaya belajar kinestik. Subjek penelitian atau siswa-siswa yang digunakan atau yang menjadi objek subjek penelitian yaitu 6 orang siswa dari kelas 7A siswa SMPN 1 Gondangrejo. Mengapa kelas ini yang dipilih? Karena kelas ini dipilih itu pemikiran atau pola berpikir, kemampuan berpikir dari siswa kelas ini yaitu sangat bervariasi dalam memecahkan masalah. Ada yang pikirannya A, pikirannya B, dan pikirannya C. Bervariasi sehingga ketika dibuat untuk penelitian itu sangat menarik sekali. Yang keempat, metode penelitian dan hasil pengumpulan data. Metode penelitian apa yang digunakan kira-kira untuk meneliti murid yang bervariasi pemikirannya? Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan bentuk studi kasus menggunakan pendekatan kualitatif. Dari metode yang digunakan tersebut ditemukan 2 hasil pengumpulan data, yaitu 3 orang memiliki gaya belajar field dependent, yaitu berpikirnya secara global. Ketika ada teori, ya udah teori itu dianut secara global, teorinya ini seperti ini tanpa melakukan analitik. Hasil data yang kedua yaitu 3 orang memiliki gaya belajar field independent. Jadi ketika menerima teori itu dianalisis dulu. Lebih pola berpikirnya itu lebih ke analitik atau analisis. Jadi 3 orang yang kedua ini memiliki gaya belajar field independent atau berpikir secara analitis. Ada teori, dianalisa teorinya. Ini teorinya ini contohnya gimana? Ini teorinya ini apakah ada pengecualiannya? Apakah ada syarat-syarat dan ketentuannya? Dan seterusnya. Seperti itu gaya belajar field independent. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya belajar dan gaya kognitif mempengaruhi proses berpikir siswa dalam menyelesaikan soal perbandingan berdasarkan polya. Yang pertama tadi yang visual, auditori, kinestik itu gaya belajarnya ya. Yang kalau dependent dan independent itu merupakan gaya kognitifnya. Nah, ternyata
dari gaya belajar dan gaya kognitif itu sangat mempengaruhi siswa dalam menyelesaikan soal, perbandingan matematika. Nah, terus langkah Polya itu bagaimana? Nah, langkah Polya yaitu memahami masalah. Langkah-langkah Polya yaitu dilakukan dengan cara 1. Memahami masalahnya, 2. Membuat perencanaannya, 3. Melaksanakan perencanaan dan melakukan pengecekan kembali. Jadi urut. Soalnya itu dipahami dulu. Ini sebenarnya titik persoalannya itu di mana. Terus kemudian ini sudah ketemu titik permasalahannya, kemudian dibuat perencanaannya. Kira-kira ini pakai rumus yang mana? Apakah pakai rumus yang A, atau rumus yang B, atau rumus yang C? Yang kemudian yaitu ketika sudah ditemukan, oh ternyata ini memakai rumus A, berarti melaksanakan perencanaan memakai rumus A sudah diterapkan. Kemudian setelah menemukan hasil dari soal tersebut, melakukan pengecekan ulang. Oh, apakah ini benar? Kalau sudah benar, ya sudah. Begitulah langkah-langkah Polya. Selanjutnya yaitu analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Cara analisis deskriptif tersebut yaitu pertama, pengumpulan angket. Pengumpulan angket itu tujuannya untuk apa? Pengumpulan angket tujuannya yaitu untuk mengetahui gaya belajar serta kognitif masing-masing individu. Jadi angketnya itu disuruh mengisi angket ya, setiap individu mengisi angket. Ini individunya gaya belajarnya yang gimana? Apakah visual, auditori, atau kinestik? Yang kognitif itu bagaimana? Apakah field dependent atau field independent? Yang kedua yaitu pengumpulan data dengan cara teknik tes. Nah, dites, dikasih soal. Nah, kira-kira dikasih soal ini itu selesainya lebih cepat mana? Jawabannya lebih akurat yang mana? Begitulah kira-kira. Yang ketiga yaitu wawancara. Nah, wawancara ini untuk apa? Untuk mengetahui sejauh mana siswa tadi memahami kriteria dalam menyelesaikan soal. Dalam artian, sejauh mana siswa ini paham bagaimana maksud dari soal ini, bagaimana jawaban dari soal ini. Ya begitulah yang dinamakan analisis deskriptif. Sekian dari saya. Apabila menemukan kata yang kurang tepat atau kata yang banyak yang salah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.